Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin ketua kelas, silakan. Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu masuk materi, Ibu tanya dulu sama anak-anak sekalian. Pernah tidak melihat di lingkungan sekitar kalian ada sekelompok orang atau kelompok individu yang saling bercengkrama? Oh iya, yang Anda lihat itu, yang kalian lihat itu merupakan interaksi sosial. Nah, sesuai dengan materi Ibu pada pagi hari ini tentang interaksi sosial. Nah, Ibu jelaskan apa sih interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial adalah interaksi yang dilakukan dua individu atau kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi sosial itu ada dua bentuk. Pertama, interaksi sosial asosiatif sama interaksi sosial disosiatif. Nah, Ibu sekarang tanya sama anak-anak, apa sih interaksi sosial asosiatif itu? Ah, benar. Yang lain? Oke, benar. Seperti yang dikatakan temannya kalian tadi, bahwa interaksi sosial asosiatif merupakan interaksi yang bersifat positif, di mana interaksi ini mengarah pada sikap kerjasama dan kesatuan. Contoh interaksi sosial asosiatif itu pertama kerjasama, asimilasi, akomodasi, sama akulturasi. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk interaksi asosiatif, di mana dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dengan individu yang lain ya mengenai kerjasama tadi. Contohnya kita bisa lihat di papan, anak-anak bisa lihat di papan, perhatikan ya, Ibu jelaskan dulu. Nah, contoh ini merupakan contoh dari kerjasama, di mana ini dilakukan oleh sekelompok orang, dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu supaya lingkungannya bersih. Selain contoh ini, ada juga ini, yaitu ini gotong royong, merupakan juga contoh kerjasama yang dilakukan sekelompok orang dengan tujuan yang sama, supaya pekerjaan yang mereka lakukan itu cepat selesai. Selain itu, bentuk interaksi sosial asosiatif itu ada juga akomodasi, di mana akomodasi ini merupakan penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula bertentangan dengan upaya menyelesaikan pertikaian. Tujuan akomodasi ini yaitu mencegah adanya perbedaan pandangan atau perbedaan politik dan mencegah terjadinya konflik. Contohnya seperti mediasi. Ketiga, asimilasi. Asimilasi ini merupakan usaha-usaha untuk mencegah perbedaan individu atau kelompok guna menciptakan kedamaian berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, akulturasi merupakan penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan yang baru, tetapi tidak melupakan unsur-unsur yang lama. Contohnya seperti perpaduan dua kebudayaan dalam waktu yang lama. Oke. Dari penjelasan Ibu tadi, mungkin ada yang tidak mengerti. Oke, kalau mengerti semua, Ibu lanjut ya mengenai interaksi sosial disosiatif. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih interaksi sosial disosiatif itu? Oh, silakan. Oke.
Yang lain? Oke, betul. Seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, bahwa interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi yang mengarah pada konflik atau perselisihan, baik itu dilakukan secara individu ataupun kelompok. Contohnya yaitu ada 3. Pertama, kompetisi atau persaingan. Kedua, kontroversi. Ketiga, konflik sosial. Persaingan di sini merupakan suatu bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau sekelompok saling berlomba untuk mendapatkan tujuan yang sama. Persaingan yang dilakukan secara sportif, persaingan dilakukan secara sportif, tidak saling berbenturan fisik. Contohnya itu seperti persaingan tarik tambang. Kita bisa lihat, ini persaingan tarik tambang ini kan dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan juara, tetapi dalam persaingan mereka lakukan secara sportif, tidak ada benturan fisik. Selain persaingan, contoh interaksi sosial disosiatif juga yaitu kontroversi. Di mana kontroversi ini merupakan interaksi sosial disosiatif berupa pertentangan, tetapi dia tersembunyi supaya tidak terjadi konflik terbuka. Ketiga, konflik sosial. Konflik sosial ini sering terjadi di masyarakat kita. Konflik sosial ini sering terjadi di masyarakat kita, bahkan sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti konflik antara budaya yang satu dengan yang lain, atau konflik antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Konflik sosial ini terjadi karena perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan. Konflik sosial ini ditandai dengan adanya kekerasan fisik atau kekacauan. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak ada yang tidak dimengerti? Jika memang tidak ada yang dimengerti, silakan ditanyakan. Oke, kalau mengerti semua, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh dua individu atau kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi sosial ini dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, interaksi sosial disosiatif dan interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif itu terdapat 4 jenis. Pertama, kerjasama, akomodasi, asimilasi, sama akulturasi. Sedangkan interaksi disosiatif itu dia mengarah pada perpecahan atau konflik. Contohnya seperti kompetensi atau persaingan. Kedua, kontroversi dan konflik sosial. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.